Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Banjarnegara akan melakukan praktek coaching bersama saya Ismularti dari SMA Negeri 1 Banjarnegara. Dan saya Gunawan Wibisono dari SMKN 1 Pugelan. Saya Eko Partono dari SD Negeri 3 Telaga. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Gun? Alhamdulillah sehat Pak Eko. Pak Eko gimana? Alhamdulillah sehat Pak Gun. Apakah katanya itu Pak Gun mau melaksanakan coaching? Bagaimana, sudah siap untuk pelaksanaannya? Iya benar Pak, rencana nanti jam ke-4, 5, 6 saya akan melakukan coaching Pak. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan sama Pak Gun. Ya, yang pertama itu mengenai praktek coaching yang Bapak laksanakan nanti. Kira-kira bagaimana perasaannya? Karena ini yang pertama kali Pak, jujur saja saya sedikit nervous dan sedikit grogi mungkin nantinya dalam pelaksanaannya, tapi sih saya sudah mempelajari rubrik penilaiannya dan sebagainya. Semoga bisa berjalan dengan apa yang sudah saya rencanakan di jadwal Pak. Baik Pak Gun, karena belum terbiasa ya, semoga berjalan dengan lancar Pak. Oke, terima kasih Pak. Baik, untuk selanjutnya Pak Gun, saya akan menanyakan 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira Pak Gun yang mau fokuskan itu di bagian apa? Oke Pak, terima kasih. Nanti pada saat pelaksanaan coaching, pada dasarnya saya akan menggunakan semuanya, ketiga-tiga itu, tapi saya akan menitik beratkan pada present Pak. Oh ya, oke Pak Gun. Merasa di bagian present ini yang akan dikembangkan ya Pak? Iya Pak, betul Pak. Karena kita harus hadir secara penuh, harus fokus apa yang nanti disampaikan oleh puji. Kalau kita tidak fokus, otomatis kita akan menjadi kurang aktif ya, dalam menanggapi puji, dan tentunya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kurang berbobot jika tidak fokus. Makanya saya menekankan pada present Pak. Oke Pak Gun, untuk yang terakhir, apa yang diinginkan dari Pak Gun dalam coaching kali ini? Besar harapan saya nanti pada saat coaching dengan rekan saya, adanya solusi yang dialami atau ada solusi yang bisa ditemukan atas masalah yang terjadi pada coaching saya Pak. Oke baik, semoga coaching kali ini bisa berjalan lancar dan bisa menemukan solusi yang tepat dalam permasalahan yang akan disampaikan oleh coaching yang jenengan. Oke, terima kasih Pak atas support dan bimbingannya. Semoga nanti pada saat jadwal pelaksanaan berjalan dengan lancar dan bisa menemukan solusi yang diharapkan oleh coaching. Ya. Terima kasih Pak Gun. Seperti itu Pak. dulu, nanti saya akan mengamati bagaimana proses coaching tersebut. Oke, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum Bu Es. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Gun. Gimana kabarnya Bu Es? Sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Gimana Pak Gun, juga sehat Pak Gun? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana pembelajarannya, masih berjalan ya? Berjalan Pak, berjalan lancar, tapi kelihatannya ada yang sedikit tidak lancar Pak Gun. Oh ya, ini kok saya amati juga akhir-akhir ini kok kalau pas selintas kelihatan itu Bu Es kok kayak semacam ada ada perasaan atau ada masalah yang dipendam, barangkali ada masalah. Benar enggak Bu itu Bu? Pak Gun Pak Dukun aja ya.
Memang sih ya Pak, saya agak sedikit ada masalah nih Pak. Mungkin kalau Pak Gun ada waktu, bisa saya dibantu Pak untuk mengambil pencerahan lah Pak dari masalah saya sedikit ini. Sekarang Bu Is ngajar nggak? Enggak Pak, nanti ngajar lagi jam 2 Pak. Oke, saya juga bulan ini kosong. Kalau memang berkenan dan Bu Is mau mau bercerita tentang masalah pembelajaran, Bu, bisa Bu. Mungkin kita bisa berdiskusi bareng-bareng di sini. Barangkali nanti kita menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi Bu Is dalam pembelajaran. Kalau boleh tahu Bu, kira-kira apa ya masalahnya yang dihadapi Bu Is? Kalau kelihatannya kurang bersemangat gitu. Berarti Pak Gun ini bisa ya membantu saya untuk mencari solusi terkait dengan masalah di pembelajaran saya nih Pak. Ya insya Allah Bu, bareng-bareng Bu, kita diskusi bareng-bareng Bu. Ya sebelumnya terima kasih ya Pak Gun. Gini Pak, jadi saya itu kan udah berapa lama ya Pak Gun jadi guru, sudah lebih dari 15 tahun Pak. Tapi kan sekarang kebijaksanaan di pendidikan semakin hari kan beda nih Pak. Kayak seperti sekarang kan kita masuk 5 hari. Terus di jam-jam terakhir itu Pak, yang jam ke 9, 10, ya jam 2, jam 3 gitu, itu anak-anak dalam pembelajaran tuh rasanya beda Pak. Di pembelajaran pertama semangatnya jauh sekali bedanya dengan yang pembelajaran di jam ke-9-nya itu Pak. Oh gitu. Gini Bu, kalau anak-anak itu kan berarti untuk tingkat literasi membacanya ya, bosan di ruang kelas. Ya salah satunya itu Pak ya Pak, karena mereka pada tidak semangat di kelas. Kalau ditanya pada diam saja gitu kan. Kalau kelihatannya melihat sih Pak, mendengarkan kayak gitu, ketika ditanya itu diam. Jadi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, atau malah kebalik gitu Pak. Saya bingung itu Pak. Tadi jam berapa? 9 sampai jam 10 9 Ibu? sampai jam 10 Pak. Nah itu kira-kira di pelajaran sebelumnya itu pelajaran apa aja Bu kira-kira Bu? Ya itu mungkin salah satunya karena sudah rentetan dari jam 1 sampai jam ke-8, apalagi kalau ada ulangan Pak. Aduh kelihatan sekali Pak anak-anak semangatnya. Kalau ulangannya bisa mengerjakan mungkin bisa bagus. Terus selama ini metode yang diterapkan Bu Is itu seperti apa Bu pada saat pembelajaran? Ya kalau berbicara metode, saya sih kadang ya diskusi kelompok, kadang ya apa ya Pak, penayangan video juga kita gunakan untuk variasi, kadang ya ada ice breaking juga. Tapi kadang ya itu tadi, ketika ada anak bosan, saya sampai kehilangan akal Pak, bingung mau diapakan nih anak. Oke Bu, kira-kira selama ini ya berarti kan baru akhir-akhir ini Bu, berarti baru akhir ini. Kira-kira dalam posisi sekarang ini tingkat persentase antusias anak dalam literasi itu sampai berapa persen Bu? Dalam literasi Ya. mungkin Ibu ngajar berapa kelas? saya 7 kelas Pak. 7 kelas dari 7 itu kira-kira yang berapa persen itu? Yang semangat belajar literasi dan yang tidak itu di posisi berapa kira-kira itu? Kalau di jam terakhir gitu Pak. Ya di jam yang Bu Is ngajar tuh. Iya, kalau di jam terakhir itu ya mungkin tinggal 60-an. Konsentrasi anak. Iya, konsentrasinya anak tinggal 60%-an, sehingga kita benar-benar harus bagaimana biar anak lebih semangat lagi. Kita coba pakai video Pak Gun, tapi ternyata video pengantar tidur Pak itu. Kalau kita coba pakai itu, jadi juga belum menjadi solusi sepenuhnya. Oh gitu. Oke Bu, kira-kira misalkan ya dari apa yang Bu Is alami, Bu Is punya gambaran nggak kira-kira agar anak itu antusias dalam literasi itu punya program nggak kira-kira di benak Bu Is? Saya pengen A, pengen B seperti itu untuk agar anak lebih semangat lagi dalam belajar khususnya di literasi itu. Oh, karena ini anak banyak yang pakai HP ya Pak? Iya betul. Bisa jadi anak lebih dari satu itu Pak HP. Saya amati. Nah, mungkin menggunakan aplikasi di HP ya Pak ya. Oh, bagus itu Bu, betul. Karena sekarang kan anak kan pasti HP-nya juga lebih bagus dari guru biasanya, Iya, lebih up to date. Terus aplikasinya juga lebih komplit. Terus kira-kira ada lagi nggak ide yang lain Bu? Selain itu mungkin mengadakan pelatihan mungkin Pak.
latihan menulis dengan aplikasi yang ada di HP. Terkait tempat, coba ada bayangan nggak? Apakah harus di kelas dan sebagainya dalam pembelajaran? Sudah Iya, menggunakan Pak. media pembelajaran misalkan? Pak Gun menyebutkan tempat, saya jadi ingat kenapa kita harus belajar di kelas ya Pak? Ya betul itu Bu. Jadi manfaatkan mungkin gitu apa gimana? Coba Bu Is gambarkan misalkan pembelajarannya di luar kelas tuh yang dilakukan oleh Bu Is apa aja kira-kira? Pembelajaran di luar kelas bisa kita bawa ke gazebo, bisa kita bawa ke perpustakaan ya Pak. Oh iya betul Pak, saya setuju Pak Gun. Arah Pak Gun menyebutkan tempat yang berbeda. Ya, bagus sekali Bu Is dalam baru sekarang sudah punya sedikit gambaran ke dari kemarin dari tadi itu anak kurang antusias dicoba dengan Bu Is punya ide menggunakan HP, anak membuat literasi atau membaca, kemudian tempatnya juga bervariasi. Bagus sekali itu Bu Is, wah keren sekali itu. Dan kira-kira untuk menunjang pembelajaran yang Bu Is akan lakukan, rencananya Bu Is lakukan, kira-kira siapa saja yang terlibat di situ Bu? Ya, nanti rencana nanti saya mungkin yang terdekat akan melibatkan teman semapel dulu aja Pak. Coba nanti kita dalam grup MGMP intern coba dari permasalahan pelajaran kami, karena kebetulan kan pelajaran kami banyak hafalan juga. Nah mungkin saya akan dalam waktu dekat inilah mungkin secepatnya mungkin akan pendekatan dengan teman-teman yang semapel. Kira-kira Bu dari gambaran program pembelajaran Bu Is itu membutuhkan berapa waktu Bu? Berapa lama? Apa sehari, 2 hari, atau seminggu, atau sebulan? Target 2 minggu Pak ya Pak Gun. Target 2 minggu? Bismillah 2 minggu Pak, nanti kalau ada perubahan kita coba dulu. Dengan model itu kita pembelajaran bisa di luar, penggunaan pokoknya memaksimalkan literasi juga. Bukan nanti bisa ya Pak ya. Oke, baiklah Bu, kalau begitu setelah 2 minggu nanti kita coba sharing lagi Bu, diskusi lagi hasilnya seperti apa. Saya harapkan hasilnya lebih baik, meningkatkan minat belajar anak terhadap literasi Bu. Mohon doanya Pak Gun ya, karena kami juga sedang belajar nih, banyak masalah di dalam pembelajarannya. Pak Gun salah satunya bisa memberikan pencerahan ya. Alhamdulillah gitu ya Pak ya. Sama-sama Bu, moga-moga berjalan lancar, rencana yang Ibu Is sampaikan terus terjadwal dengan baik dan berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Is atas kepercayaannya bisa berdiskusi dengan saya. Saya terima kasih juga Pak Gun sudah diberikan pencerahan, mengganggu waktunya Pak Gun itu ya, dan Pak Gun sudah membantu saya menemukan solusi sangat bermanfaat buat kami, buat saya dan teman-teman insya Allah nanti. Dan saya akan menyampaikan nanti hasilnya setelah 2 minggu Pak Gun. Oke siap Bu, nanti setelah 2 minggu kita bisa berkomunikasi lagi. Mungkin bisa berdiskusi membahas masalah ini Bu. Oke Bu, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf Bu, ini saya akan kembali lagi ke kelas untuk mengisi jam saya Bu. Terima kasih Pak Gun sudah meluangkan waktunya. Saya juga nanti masih mengajar lagi ya. Sehat-sehat ya Pak Gun. Sama-sama Bu, terima kasih Bu. Pak Gun sudah melaksanakan coaching yang sudah saya amati, ternyata luar biasa dan sangat bagus sekali Pak Gun. Dan terima kasih Pak. Itu sudah melaksanakan atau menggunakan alur tirta yang ada identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, terima kasih Pak Gun, luar biasa dalam pelaksanaan coaching. Terima kasih Pak Gun. Ya, terima kasih sama-sama. Selamat pagi Bu Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Gun. Gimana kabarnya Bu Is, sehat? Sehat, alhamdulillah sehat sekali. Oh, ini saya dengar ini Bu Is punya schedule untuk jadwal coaching ya? Iya Pak, ini baru pertama ini Pak, saya akan mencoba praktek coaching dengan rekan saya. Untuk rubriknya dan sebagainya itu sudah siap kan? Sudah Pak. Sudah. Bagus sekali Bu Is. Semoga ya nanti bisa berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Sebelumnya saya di sini selaku observer, mohon maaf ya Bu, nanti akan
menanyakan sedikit terkait pelaksanaan coaching nantinya ya. Kira-kira nanti kompetensi coaching apa yang akan dilaksanakan pada proses coaching nanti, Bu? Kalau untuk kompetensi intinya kan sebetulnya ada banyak ya Pak ya, ada present, ada mendengarkan aktif, Ya. ada mengajukan pertanyaan berbobot gitu. Tapi nanti pada saat praktek coaching saya akan fokus pada rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching. Kayak gitu Pak. Rencana aksinya ya. Iya. Nanti yang mau sebagai apa? Coachnya Ibu, nanti untuk coachingnya siapa, Bu? Coachingnya Bapak Eko Pak. Oh, Bapak Eko. Oke. Ya, kalau bisa nanti digunakan waktu yang sesuai lah ya, Iya. jamnya dan sebagainya. Kemudian secara spesifik ini Bu, kira-kira Bu Is ya, secara aktif dan spesifik itu yang diobservasi pada diskusi kali itu terkait apa, Bu? Nanti saya akan menggunakan indikator yang ingin saya capai itu Pak, pada tadi yang saya sampaikan, ketika rencana aksi dari si coach berarti nanti diharapkan dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi gitu Pak. Dihadapi oleh Coach tadi. Oh, bagus Bu, terima Iya. kasih Bu. Berarti ada solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh kuncinya ya Bu. Iya. Oke. Tanpa harus kita memberikan solusi Pak, kita kan hanya membantu ya Pak, Ya, ngobrol betul. gitu nggih. Kita hanya membuka wawasan si kunci apa yang ada di program atau yang mau dilaksanakan oleh kunci. Kita hanya melakukan sekiranya memberikan bukan arahan tapi memancing agar si kunci itu bisa menyelesaikan masalahnya. Nggih, betul Oke, Pak. terima kasih Bu Is. Semoga nanti prosesnya berjalan dengan lancar, bisa menghasilkan solusi Nggih. yang sesuai dengan harapan Bu Is sebagai coach dan nanti oleh Pak Eko sebagai coachingnya. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Semoga Pak. nanti berjalan dengan lancar. Amin. Nanti saya sebagai observer juga nanti akan mengamati nanti hasilnya seperti apa, apakah sudah sesuai atau mungkin ada yang perlu ditingkatkan lagi. Oke, terima kasih waktunya. Terima Bu kasih Is. Pak Kun sudah memberikan waktunya juga untuk menjadi teman kami sebagai pengamat. Permisi Bu Is, mohon maaf. Apakah saya boleh meminta waktunya untuk berbincang-bincang atau untuk curhat sama Ibu? Boleh sekali Pak Eko. Kebetulan ini saya hari ini kosong jam. Ya, nanti ada persiapan anak buat kuliah. Mungkin bisa saya buat Pak Eko dulu bagaimana jawab kita. Terima kasih Bu Is, karena saya ada permasalahan yang saya hadapi. Jadi begini Bu Is, saya ini kan sudah sumatif akhir semester. Oke. Nah, di situ sudah mulai ada yang koreksi dan mulai mulai mengerjakan rapot. Tapi kan sekarang pakai aplikasi Bu, sehingga di sekolah saya itu masih banyak rekan-rekan guru yang belum bisa menggunakan aplikasi rapot tersebut. Iya. Nah ini pangapunten Pak Eko, posisinya sebagai apa ya? Di Saya sekolah kebetulan yang mengurusi bagian IT gitu ya Pak ya? saya Bidang kurikulum Pak. bukan Bu, saya hanya biasanya dipasrahi atau diberi gitu tugas ya. untuk membantu rekan-rekan yang IT-nya itu masih kurang, sehingga saya kan merasa kesulitan karena sekarang waktunya bersamaan, sedangkan teman yang membantu dan yang bisa IT baru beberapa orang saja. Itu seperti itu Bu. Bagus ya Pak Eko punya kepedulian terhadap sekolah ya, ini saya salut sama Pak Eko. Jadi kalau Pak Eko punya permasalahan ini dan melibatkan banyak guru itu luar biasa. Jadi
Berarti kali ini coaching kita kali ini nanti kita akan mencari solusi terkait tadi yang Pak Eko sampaikan, yaitu penggunaan aplikasi rapat ya Pak ya, yang masih belum pada dikuasai Bapak Ibu guru ya Pak. Betul, rekan-rekan yang lain ada masih banyak lah. Iya. Seperti itu, kira-kira saya harus bagaimana ya Bu? Nah, kalau masih menggunakan rapot yang model dulu apa bagaimana Pak biasanya sebelumnya? Ini mulai kapan penggunaan aplikasi? Untuk penggunaan aplikasi udah mulai dari semester kemarin ya. Tetapi kan itu kalau semester kemarin baru beberapa kelas, Ya. sehingga untuk saat ini sudah semua kelas mulai menggunakan aplikasi tersebut, sehingga mau tidak mau teman-teman harus menggunakan dan mengisi rapot lewat aplikasi. Itu seperti itu Bu. Kira-kira berapa persen itu Pak, Bapak Ibu guru yang belum bisa menggunakan? Yang di Masih tempat banyak, saya itu kan ada 9 teman guru, tetapi yang baru bisa menguasai dan bisa mengerjakan sendiri hanya 3 teman yang baru bisa, 3 orang teman seperti itu. Nah, kalau Pak Eko menghadapi situasi seperti itu, apa yang kira-kira Pak Eko ada dalam bayangan itu, apa yang dipikirkan Dalam terhadap teman-teman guru gitu? dalam pemikiran saya, yang ingin saya harapkan rekan-rekan guru bisa mengerjakan sendiri-sendiri Bu, sehingga karena di sekolah kami kan ada beberapa laptop, sehingga nanti bisa digunakan untuk masing-masing atau gantian. Yang saya harapkan nanti saya memberi contoh dan memberikan latihan kepada mereka, sehingga nanti kita bisa mengisi bersama-sama. Seperti itu. Nah, tadi Pak Eko sudah menyampaikan bahwa di sekolah kan ada banyak sarana ya Pak, ada komputer gitu ya. Iya. Kemudian kira-kira kalau dari segi waktu Bapak Ibu guru ada nggak? Kalau untuk belajar misalnya? Untuk belajar paling itu habis jam pelajaran selesai. Seperti itu sih yang saya harapkan. Saya menginginkan kita belajar bersama-sama Bu, ataupun untuk pengisian dan kerja yang lain, sehingga kita belajar bersama, kita bisa, sehingga kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan IT nanti kita sudah terbiasa. Itu seperti itu. Kalau dari segi kemauan Pak, kira-kira bagaimana tuh? Kemauan, keinginan dari Bapak Ibu guru, rekan-rekan Pak Eko, ada nggak kira-kira kalau mau diajak belajar? Kalau kemauan ada Bu, diajak belajar, tetapi kalau sudah butuh, itu contohnya tadi, kalau sebelum Itu ya. ketemu sama pekerjaan, mereka terus ingin belajar. Saya diajari, saya ditolong, seperti itu Bu. Berarti mungkin dari segi waktu perlu dipertimbangkan, terus keinginan ada. Mungkin bisa Pak Eko sudah kumpulkan nih data-data, kira-kira saya mau apa dengan banyak sarana, ada komputernya, kemauan Bapak Ibu guru ada, kemauan itu akan semakin tinggi ketika sudah mendekati hari hanya. Nah, mungkin Pak Eko punya solusi nih, apa yang akan dilakukan Pak Eko sendiri untuk bagaimana biar teman-teman Pak Eko nanti bisa menggunakan aplikasi itu. Niat saya sih seperti ini Bu, saya akan memberi contoh cara penggunaan lewat kegiatan di sekolah, atau istilahnya yang kerennya IHT Bu. Keren tuh ya, Pak Eko, istilah kerennya IHT ya. Tetapi dengan bertahap. Kita pertama ya untuk kebutuhan saat ini dulu penggunaan itu pengisian rapot yang lewat aplikasi. Nanti saya pandu dengan teman yang sudah bisa, sehingga kita bisa mendampingi rekan-rekan yang lain dengan penggunaan pendampingan seperti itu. Berarti kolaborasi ya Pak, ada timnya ya. Ada timnya. Rencana saya seperti itu langsung workshop ya Pak ya, berarti langsung kerja, intinya wujud real aja. Langsung
kerja atau workshop karena waktu juga sudah mendesak, mendesak gitu seperti itu. Iya, ya mungkin nanti kalau di lain kali kalau mungkin ada waktu longgar bisa dilakukan juga pelatihan bersama dalam situasi santai, apalagi kan yakin saat ini kan Bapak Ibu guru juga sudah punya laptop. Tapi keren, luar biasa Pak Eko sudah menemukan solusinya sendiri dengan berbagai tadi, ada waktu, ada laptopnya juga sudah terpenuhi jumlahnya di sekolah. Nah ini kira-kira nanti Pak Eko gimana rencana aksinya, mau memberikan contoh, memberikan apa ya, buat tular ilmunya ke teman-teman, butuh waktu berapa lama kira-kira? Ya kira-kira kalau sebenarnya sih tidak lama Bu, palingnya 1 minggu lah. 1 minggu itu harusnya selesai, bisa. Dalam arti kita kan sambil praktek, sambil diberitahu alurnya, caranya, sehingga mudah-mudahan dalam 1 minggu itu mereka teman-teman bisa untuk menyelesaikan pengisian raport itu seperti itu. Ya, 1 Pak, minggu ya. dan Oh iya. Tadi kalau 1 minggu dengan kemampuan teman-teman Pak Eko sendiri, mungkin di IT Pak Eko bisa menilai sudah berapa persen itu kalau di IT teman-teman Pak Eko, mungkin akan lebih cepat ya, nggak sampai 1 Ya. minggu bisa. Ya mungkin, dan mudah-mudahan tidak sampai 1 minggu semuanya sudah bisa. Mungkin sudah 80% ya, Ya, Pak. Sekarang 80%. IT sudah di mana-mana bisa gitu ya. Mungkin Bapak Ibu guru sudah nggak asing Ya. dengan adanya aplikasi itu. Untuk yang sudah senior lah itu yang Oke. perlahan-lahan Bu. Kalau untuk target 80% mudah bisa lah, bisa dicapai, tapi yang lain kan udah yang senior dan sepuh-sepuh lah, ini harus bertahap gitu. Yang penting nanti pas waktu mendesak ini penggunaan aplikasi ini akan segera terwujud ya Pak Eko. Oke, ya moga-moga nanti saya tunggulah dalam waktu sekitar 1 1 minggu. minggu. Moga-moga Pak Eko nanti bisa memberikan ilmunya, memberikan contoh pada teman-teman rekan guru, dan ini sebuah aksi yang luar biasa dari Pak Eko untuk teman-teman dan khususnya untuk kepentingan sekolah seperti itu. Oke. Terima kasih ya Bu Is, sehingga saya bisa mencari solusi untuk permasalahan yang saya hadapi. Semoga solusi tersebut bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan memudahkan saya dalam bekerja. Oke, Pak Eko dicoba dan saya doakan moga-moga nanti dimudahkan upaya. Oke, selamat siang Bu Es. Selamat siang Pak Gun. Harus semangat ya. Iya Pak, semangat banget Pak. Habis bertemu Pak Eko semangat Pak. Mohon maaf ini Bu Es, ada waktu sebentar, ngajar nggak ya? Enggak Pak, Nggak. sedang kosong nih Pak. Bisa minta waktunya sebentar ya? Oke Pak, siap. Gimana terkait quiz kemarin? Sudah terlaksana? Lancar Pak, alhamdulillah lancar dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan Pak, yaitu keluar dari masalah. Luar biasa Bu Es. Ini sudah hebat ini Bu Es. Yang hebat coachingnya Pak. Tapi kalau coachnya nggak hebat juga sama saja, Oke. memberikan bisa menambah, memancing atau yang apa namanya ide-ide dari coachingnya. Gitu. Gini Bu, dari yang sudah Bu Es lakukan, ini menurut Bu Es ini indikator keberhasilan diskusi yang sudah Bu Es lakukan dengan coaching itu kira-kira menurut Bu Es itu apa yang sudah tercapai? Ya. Ketika saya praktek coaching dengan Pak Eko, itu Pak Eko dapat menemukan solusinya Pak dari masalah yang dihadapi, sampai pada akhirnya Pak Eko bisa merencanakan aksi apa yang akan dilakukan nanti terkait dari masalah yang dihadapi itu Pak. Oh, Itu. bagus sekali Jadi Bu. dapat menemukan sendiri. Jadi nanti ya untuk rencana aksinya itu bisa Bu Es lakukan sendiri pada saat pembelajaran gitu nih Bu ya. Ya. Jadi proses apa yang harus ditingkatkan ke depannya itu bisa dilakukan pada saat pembelajaran ya Bu. Kemudian di sini terima kasih sekali Bu Es atas waktunya, atas semua yang telah Bu Es lakukan pada saat pelaksanaan
Coach ya, dengan Pak Eko. Mungkin kita tahu bahwa untuk menjadi seorang pembelajar kita memang harus berkolaborasi, saling bantu terkait permasalahan yang kita hadapi. Mungkin suatu saat kita juga menghadapi masalah, kita juga bisa sharing dengan teman, yang saling mengingatkan dan saling berkolaborasi. Dan terima kasih sekali Bu Is, dan mohon maaf atas waktunya. Saya selaku observer telah mengamati kegiatan dari pra-observasi sampai pelaksanaan diskusinya sampai pada akhirnya di sini saya menyebutkan bahwa pelaksanaan coachnya dan coaching sudah berjalan dengan baik dan bisa dilaksanakan, dikembangkan baik oleh Bu Es maupun oleh Pak Eko pada saat pembelajaran yang akan dilaksanakan. Sekali lagi mohon maaf atas waktunya. Terima kasih telah melaksanakan kegiatan yang tentunya bisa mengembangkan minat belajar seperti kita, Bu. Ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak, saya juga terima kasih ya Pak Gun sudah menemani kami, menjadi pengamat kami, sehingga nanti semoga ilmunya dapat kita praktekkan bersama, terutama buat saya nih Pak yang masih harus banyak belajar. Oke Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih Ibu Es. Oke, sama-sama Pak Gun. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu Is. Sehat Pak? Alhamdulillah Bu Is, sehat. Alhamdulillah. Ini Pak Eko, saya Bu Is di sini ditugaskan untuk menjadi pengamat atau observer pada praktek coaching yang akan Pak Eko lakukan. Iya Bu. Kalau tidak salah, coachnya Pak Eko. Iya. Kebetulan coachingnya siapa ya Pak ya? Coachingnya Pak Gun Bu. Iya. Ya moga-moga nanti bisa terlaksana dengan baik praktek coachingnya. Tapi sebelum praktek ini dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak Eko. Iya Bu. Terkait dengan praktek coaching yang akan Pak Eko lakukan, apa yang kompetensi apa nih Pak Eko yang akan Pak Eko capai pada praktek coaching nanti Pak? Kompetensi yang akan saya capai dalam coaching dengan Pak Gun, kan dalam praktek Tirta kan ada kompetensi present atau kehadiran penuh, terus kompetensi mendengar aktif, dan kompetensi pertanyaan berbobot. Nah, sedangkan nanti saya akan untuk mencari solusi dari kompetensi itu, kira-kira sehingga nanti dapat dicari solusi untuk permasalahan yang disampaikan. Ya, berarti nanti untuk kompetensi intinya adalah yang lebih spesifik apa nanti yang Pak Eko inginkan? Itu Pak, istilahnya rencana aksi yang untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Oke Pak Eko, berarti nanti ada 2 item, yaitu dari rencana aksi yang dilakukan oleh coaching, maka itu bisa menjadi sebuah solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Oke ya, terima kasih Pak Eko. Nanti silakan Pak Eko mulai melakukan praktek coaching, dan saya sebagai pengamat akan melaksanakan tugasnya. Nanti akan saya amati bagaimana perjalanan praktek coachingnya ya Pak. Semoga nanti lancar dan sukses semuanya buat Pak Eko dan Pak Gun juga itu, dan bermanfaat buat pembelajaran kita di sekolah. Ya, terima kasih Bu Is. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang Pak Gun. Mohon maaf, ada waktu sebentar nggak ya? Oh iya boleh, silakan. Kebetulan saya tidak ada agenda dan tidak ada kegiatan untuk saat ini. Gimana ya Pak Gun? Gini Pak Eko, kalau Pak Eko nggak ada jam mengajar, saya mohon maaf minta waktu sebentar untuk diskusi tentang permasalahan pada saat saya belajar Pak. Apakah berkenan Pak Eko? Ya, saya bersedia. Kebetulan karena waktunya saya longgar, bisa kita laksanakan. Kok kira-kira Pak Gun itu
tidak ceria seperti biasanya loh Pak Gun. Kira-kira ada apa itu Pak Gun? Iya ini Pak, ini kan pas pembagian jadwal di penggunaan lab, saya itu mendapatkan lab yang kebetulan perangkatnya di situ kan nggak komplit, nggak sesuai apa namanya jumlah siswa Pak. Ya. Jadi pada saat praktek itu apa namanya tidak semua siswa bisa mendapatkan satu by satu gitu. Satu siswa tidak mendapat satu perangkat itu Pak, jadi sedikit menambah yang di RPP harusnya materi sudah selesai karena perangkatnya berkurang, akhirnya kan tidak sesuai dengan RPP yang saya buat Pak, rencana pembelajarannya Pak. Iya. Berarti itu permasalahannya dari Pak Gun ya yang membuat Iya. Pak Gun hari ini kelihatannya seperti tidak biasanya, tidak ceria, agak sedikit punya beban ya Pak Gun. Iya Pak. Oke, nah kira-kira dalam hal tersebut apa yang akan Pak Gun lakukan karena punya masalah seperti itu? Yang pertama sih saya akan menyampaikan ke ketua jurusan terkait prasarana yang masih kurang, kemudian juga menyampaikan ke bidang sarana dan prasarana agar kalau bisa kalau ada anggaran diajukan agar perlengkapan untuk praktek sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Itu yang pertama. Kemudian apalagi ya kira-kira saya belum bisa Pak, belum bisa menemukan solusi yang lain itu Pak. Ya. Nah kira-kira itu ketimpangan antara kebutuhan kan berarti kan kurang ya Kurang, Pak. perlengkapannya. Nah kekurangannya itu kira-kira dengan jumlah siswa atau peserta didik itu berapa persen Pak Gun? Kalau siswa kan itu kebetulan masih komplit ya di tempat di kelas yang saya ajar Ya. itu rata-rata 36, 35. Sementara perangkat yang tersedia itu kisaran 25, masih ada mungkin 10 perangkat lagi komputer. Karena itu kan saya ngajarnya di komputer Pak, Ya. di di Sija, jadi paling tidak masih kurang 10 perangkat lagi Pak. Berarti idealnya itu untuk memenuhi kebutuhan itu berapa Pak Gun? 36 36. ya Pak, paling tidak bisa pada saat sekali praktek anak itu bisa praktek semuanya sekaligus, tidak mengantri seperti itu Pak. Ya. Kalau kondisinya seperti itu kira-kira ide atau pendapat Pak Gun yang mau dilaksanakan itu seperti apa untuk menanggulangi hal-hal seperti itu? Kalau yang tadi kan jangka panjangnya, kan pikiran sudah maju kepala sekolah dan Ya. ke bidang sarpras ya, untuk sebisa mungkin dipenuhi. Dan untuk jangka pendeknya itu kemungkinan saya akan menggunakan aplikasi dalam praktek, karena kan anak kemungkinan besar mempunyai HP atau Android lah. Pada saat instalasi dan sebagainya mungkin saya memerlukan atau mencari aplikasi yang bisa digunakan di HP. Jadi kemungkinan anak yang tidak praktek menggunakan komputer atau laptop yang ada di sekolah, anak prakteknya menggunakan HP si anak, menggunakan aplikasi bawaan atau aplikasi tambahan Pak. Oh ya, itu ya termasuk sudah bagus ide atau yang akan dilaksanakan oleh Pak Gun. Nah, kira-kira untuk melaksanakan hal tersebut itu dibutuhkan waktu berapa lama itu seperti itu Pak Gun? Kira-kira sih pada saat sehari, 2 hari atau 3 hari itu bisa terlaksana. Saya mungkin akan membuat link Ya. tentang spesifikasi
spesifikasi dari perangkat HP yang dimiliki oleh anak. Nanti saya cek terlebih dahulu dari anak yang membawa HP, memorinya berapa, aplikasinya menggunakan apa, kira-kira support nggak dengan aplikasi tambahan yang nanti digunakan untuk praktek KBM. Untuk menentukan mungkin paling lama 3 hari, Pak. Ya, itu termasuk sudah bagus sekali, Pak Gun. Apa yang panjenengan laksanakan untuk membuat komitmen seperti itu. Nah, sedangkan yang mau dilibatkan itu siapa saja dalam pelaksanaannya, Pak Gun? Untuk praktek kali ini mungkin untuk itu saya melibatkan adalah dari saya sendiri, peserta didik, kemudian untuk observasinya saya juga membutuhkan orang tua ya untuk bertanya anak mempunyai HP atau tidak, kemudian juga dari pakar bidang sarpras, Pak, itu yang terlibat di situ. Oh iya, kayak Pak Gun. Berarti itu solusi sudah baik dengan waktu yang sudah terencana, mudah-mudahan terlaksana dengan baik, dan besok-besok kalau sudah selesai atau beberapa hari ke depan sudah istilahnya memenuhi dan apa yang diharapkan oleh Pak Gun tercapai, kita bisa berbincang-bincang kembali ya Pak Gun. Ya Pak, terima kasih Pak atas waktunya telah membimbing saya dalam menyelesaikan masalah yang saya hadapi, Pak. Oh ya, sama-sama Pak Gun. Mudah-mudahan solusinya Pak Gun bisa mengatasi permasalahan yang Pak Gun rasakan, dan semoga nanti jangan murung-murung terus Pak Gun. Karena panjenengan sudah mempunyai rencana sebagai tanggung jawab untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya sama-sama Pak Gun, mudah-mudahan berhasil. Saya sampaikan terima kasih juga. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan saat ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu Is. Gimana kabarnya, sehat tentunya ya Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Eko selalu ceria, semangat luar biasa. Oke Pak Eko, sudah saya melihat dari praktek coaching Pak Eko dengan Pak Gun yang dilakukan luar biasa. Terima kasih Bu. Keren sekali ya. Jadi itu sangat menginspirasi, moga-moga nanti teman-teman yang lain juga begitu. Dari hasil pengamatan saya nih ada beberapa hal yang sebetulnya ya ada dalam catatan saya. Tapi yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu, indikator yang tadi disampaikan oleh Pak Eko bagaimana dalam praktek coaching? Bisa dijelaskan? Ya, yang saya praktekkan itu menggali rencana aksi dari Pak Gun selaku coach, hingga dari rencana aksi itu bisa dicari atau bisa menentukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Gun. Itu seperti itu. Pak Eko bisa tadi ya tentang rencana aksi yang ingin dilakukan Pak Gun tadi apa ya Pak? Rencana aksinya beliau tentang kekurangan istilahnya komputer dalam pembelajaran, sehingga beliau menyampaikan mau membuat aplikasi yang nantinya bisa dipakai di HP, karena masing-masing siswa kan saat ini kan sudah punya HP masing-masing, sehingga dalam aplikasi tersebut bisa digunakan oleh masing-masing siswa melalui HP itu seperti itu. Dan luar biasa nih, tadi Pak Eko sudah bisa menuntun Pak Gun untuk menemukan solusi, sudah bisa melakukan praktek coaching, dan tadi kalau bisa disimpulkan ada 3 kompetensi yang bisa dihadirkan, yaitu present, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan Pak Eko juga mampu menggali sampai rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh Pak Gun sampai muncul akhirnya solusi yang dihadapi. Nah, semoga nanti praktek coaching ini bisa menular ya ke teman-teman semuanya di sekolah,
dan bisa nanti dipraktekkan dalam pembelajaran. Terima kasih. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Intinya praktek coachingnya sudah bagus, paling perlu lagi ditambahkan untuk keterampilan bertanyanya ya, biar lebih mantap dan lebih kedepannya aksinya lebih nyata lagi. Tapi itu juga sudah bagus. Oke. Terima kasih, tetap semangat Pak Eko, tingkatkan dan tularkan ke teman-teman guru yang lain.